Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Wah, Sore-sore, ini hari Minggu. Ini kurbannya kebagian nggak nih? Masih ada sisa nggak? ini minggu nih kurban ya, aduh. Iya, masih ada Apalagi sisa daging kurban nggak, Bung Meldi nih? kita Biasanya orang inilah Bandung banyak itu, domba-domba bagi-bagi gitu. lah, bagi-bagi nih kita. Kan yang mau sate-satenya Hmm. biasanya anak-anak Karang Taruna nih nyate nih. Wah, Iya, ah, ah, di depan gang atau apa ya, di pos ronda biasanya. pos ronda. Atau kalau Jadi kebagian saung-saung. kebagian kecil anak-anak muda Indonesia tuh ya gitu-gitulah ya. Yang Iya, nyate. nyate Nyari torpedo biasanya. torpedo ya. Buat Bang Buyung biasanya. Bung Firdaus, ini sekolah udah mau selesai nih. Apa nih cerita yang menarik untuk sekolah ya? Tentunya sekolah ini kan adalah sebuah kisah-kisah kecil di Indonesia ya, yang kadang-kadang kita harus menyuarakan suara ibu-ibu nih Bung Firdaus, masalah sekolah Betul. suka minta minta hadiah itu kalau di penghujung sekolah ini, yang dan ibu-ibu hanya bersuara di warung-warung atau di gang-gang kecil atau di surau-surau atau di masjid-masjid ya. Nah, di gimana kita Di mengangkat WA Group sekarang. WA Group mengangkat masalah ini, Bung Firdaus? Dengan apa ya, mulai berakhirnya tahun ajaran baru, kemudian masuk ya berakhirnya tahun ajaran ya, kemudian masuk Hmm. tahun ajaran baru ya kan, kenaikan kelas kelulusan, kemudian ada penerimaan siswa baru, atau ada apa ya, pendaftaran kan PPDB sudah selesai nih, ada yang dapat negeri, ada yang dapat swasta, kemudian mungkin kakaknya sudah lulus. Nah, fenomenanya memang seperti yang tadi Bung Mel dikatakan, ada perayaan kelulusan, ada pemberian hadiah setelah terima raport, gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kalau kita di Indonesia memang ya tidak, ya mungkin tidak ada yang apa, permintaan secara formal yang Bu Meldi ya, gitu ya. Ya, Jadi sekolah mengeluarkan surat untuk apa, agar diberikan hadiah, gitu ya. Bahkan ketika ada event-event hari raya Korpri, ulang tahun sekolah, ulang tahun kepala sekolah, ulang tahun guru, gitu ya, atau keluarga di para apa namanya pengajar atau pendidik yang apa namanya ya, mungkin punya hari raya atau perayaan tertentu, gitu ya, agar diberikan hadiah atau tertentu. Betul, tidak ada secara formal memang. Tapi yang kita lihat itu menjadi semacam budaya ya, menjadi keharusan. Jadi kalau saya pengalaman sendiri lah, kebetulan masih punya, ya masih, ya kebetulan karena anak saya masih kecil ya, sekolah baik itu yang di sekolah dasar ataupun di sekolah menengah gitu. Jadi setiap ada event itu, mungkin sebagian merasa nyaman saja, oh tidak apa-apa kan nilainya kecil ya, berapa puluh ribu. Tapi yang lain misalnya, oh saya tidak punya uang gitu, nggak usah deh gitu ya. Tapi kalau saya tidak memberikan, nanti bagaimana dengan anak saya? Apakah nanti misalnya rapotnya atau pengajarannya akan sama dengan teman-temannya yang memberikan hadiah atau orang tuanya yang memberikan hadiah gitu. Ada ketakutan seperti itu, Bung Meli. Bahkan tidak hanya dalam proses belajar mengajar ya, tapi juga ketika orang mau daftar ulang, ingin mendapatkan informasi. Contoh untuk Jakarta, orang yang mendapatkan apa ya, skema-skema bantuan kartu Jakarta Pintar atau bantuan yang lain gitu ya. Itu kadang-kadang kan itu juga harus memberi apa namanya tertentu untuk oknum, baik itu di apa di sekolah atau mungkin di dinas begitu. Nah, menurut saya gitu ya, satu sisi memang kita tidak bisa lepaskan dari keramah taman atau kebaikan orang Indonesia gitu. Jadi kalau kita lihat ini fenomena ini ya, orang Indonesia itu baik, tetangganya tidak makan kelaparan dia bantu gitu ya, agar tidak terjadi kelaparan atau kurangan sandang atau pangan. Atau ketika dia punya uang pas-pasan gitu ya, tapi anaknya naik kelas atau mendapatkan raport baik atau apa namanya, kemudian ya disumbangkanlah kepada guru gitu. Nah, memang satu itu faktor kita ini sangat baik, suka apa ya, kalau senang ingin merayakan sesuatu yang berlebih begitu diberikan kepada yang lain. Tapi bisa jadi ini menimbulkan akses buruk, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat, bisa jadi nanti sekolah gitu atau guru menganggap ini sebagai bagian tambahan penghasilan. Gitu. Jadi ketika ada event raport atau apa, atau kenaikan kelas atau penerimaan siswa baru, ya sudah, walaupun konsepnya sama-sama suka gitu, tidak ada paksaan tanda kutip ya, tidak ada paksaan tanda kutip ya, tapi itu memberikan apa namanya sesuatu yang lumayan buat guru. Nah, kita kita takutnya jangan-jangan pola atau budaya ini menjadi budaya-budaya yang notabene ini suap, gratifikasi atau pungli ya. Kalau kita bicara kasus Pangandaran, ini merupakan pungli atau gratifikasi kecil-kecilan. Nilainya mungkin per orang puluhan ribu atau skema-skema barang tertentu. Tapi kalau diakumulasikan
di Korlas namanya ada koordinator kelas kan ya. Nah, model-model itu kan lumayan juga jadi besar begitu. Nah, apalagi kalau setiap tahun atau event-event lain. Sehingga itu yang menjadi pendorong baru ketika guru harus rajin mengajar ya, karena nanti harapannya begitu. Atau ketika harus memberikan sesuatu ya, nanti ketika kenaikan kelas atau pemberian raport mendapatkan kickback dari orang tua murid. Jadi itu ketakutan kita sebagai orang tua, Bung Nadi, gitu ya. Nah, sayangnya kita belum punya pengaturan yang lebih lanjut. Gitu. Ini budaya yang Bung Firdaus ceritakan tadi ini sebenarnya berbahaya, membentuk sebuah watak masyarakat, watak memberikan sesuatu kepada lembaga-lembaga tertentu. Ini watak yang harus kita hindari sebenarnya ya. Nah, dulu secara sosial memang ya kadang-kadang ada pemberian-pemberian seperti itu di budaya kita ya, pemberian terhadap guru gitu ya. Tapi kalau konteksnya negara, negara melakukan pendidikan gitu ya. Biasanya dulu kan yang dikasih guru-guru ngaji ya, guru ngaji ya boleh lah. Karena kalau tapi guru yang digaji oleh negara itu sebenarnya kita harus strict, harus tegas, itu nggak boleh terjadi. Nah, budaya itu yang harus kita coba kembangkan atau coba kita bikin sebuah frame-nya, sebuah kerangkanya bahwa itu bagian dari suap gitu, Bung Firdaus ya. Iya, betul. Saya sepakat sekali dengan apa yang Bu Meldi katakan tadi. Jadi kalau kepada guru ngaji di surau, di langgar, atau guru-guru yang sifatnya informal, kita berikan sumbangan itu alhamdulillah malah bagus. Artinya membangun apa namanya insentif di masyarakat. Tapi kepada instrumen negara bagian dari 20% gitu ya, pendidikan menjadi kewajiban negara untuk menyediakan. Apalagi untuk daerah-daerah yang notabene skema gaji dan tunjangan gurunya sudah sangat-sangat baik ya, Bu Meldi ya. Saya katakan untuk Jakarta sangat-sangat baik tunjangan gurunya. Jadi bahkan lebih tinggi daripada kita rata-rata yang bekerja di sektor swasta. Udah 2 digit lah, saya bisa katakan begitu. Yang sudah guru diangkat punya sertifikat, pasti 2 digit dapat. Bisa kredit mobil kok, begitu. Tapi sayangnya juga misalnya dari proses itu juga dia dapat lagi misalnya skema-skema yang tadi kita sebut sebagai mungkin indikasi atau potensi suap atau gratifikasi. Nah, kita belum punya pengaturannya lebih lanjut. Kita tidak punya, yang kita punya memang adanya, kalau kita bicara keuangan negara atau ASN yang belum lagi ada aturan gratifikasi dari KPK gitu. Jadi tidak boleh menerima batasannya 1 juta. Tapi kalau misalnya di bawah itu, nah ini masih agak abu-abu begitu. Nah, menurut saya yang paling gampang adalah satu, memang kita punya persoalan ketimpangan reward atau penghargaan kepada guru ya. Jadi tidak semua daerah punya skema yang baik seperti daerah Jawa. Ada yang daerah tertentu yang memang apalagi untuk guru honorer daerah terpencil gitu ya. Jadi gaji saja 3 bulan sekali, kadang-kadang dirapel, dan itu menurut saya tidak ya, kita bisa berikan semacam pengecualian, artinya sebagai bagian dari kontribusi tanpa memaksa dari masyarakat untuk membangun sistem pendidikan. Tapi yang sistem remunerasinya dapat dari APBN, dapat dari APBD gitu ya sudah baik, kita katakan tidak boleh lagi membebani orang tua dengan skema-skema tertentu yang notabene sumbangan atau charity atau apa gitu. Jadi kita punya batasan itu. Nah, menurut saya yang paling penting adalah sebagai contoh ya, contoh kalau kita mau belajar ya, karena tadi undang-undang anti gratifikasi di KPK itu tidak mencangkau hal-hal yang sebutnya petty corruption atau pungli kecil-kecilan begini, begitu ya, gitu. Nah, bagaimana mengaturnya? Nah, kita bisa belajar atau mengacu kepada beberapa hal. Satu, kalau kita mengacu kepada negara lain misalnya, kayak di UK Bribery Act itu tidak boleh menyuap apapun, bahkan untuk antar swasta tidak boleh dalam skema apapun gitu. Nah, kemudian kalau kita ingat gitu ya, pemerintah terutama Kementerian BUMN kan sudah meratifikasi sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001 2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan gitu. Nah, buat kita, pendidikan merupakan salah satu soko guru atau ujung tombak dalam membangun budaya dan karakter. Pendidikan tidak boleh dibangun kalau misalnya praktek-praktek pungli dan suapnya masih ada gitu. Nah, tapi bagaimana mengakomodir misalnya budaya keramah taman Indonesia? Ya, berikanlah batasan yang jelas gitu. Karena kalau kita bicara suap kan, suap ini kan pertemuan keinginan, Bung Meldi. Jadi kalau saya punya asumsi ketika dengan saya memberikan ini kepada hadiah kepada guru, maka anak saya akan dimudahkan gitu ya, pelajarannya atau dinaik kelaskan gitu ya. Kemudian guru juga punya asumsi, kalau saya persulit ini, kalau saya tidak diberikan hadiah, maka anaknya saya persulit. Nah, ada pertemuan keinginan ini sebagai salah satu mens rea di dalam suap begitu. Nah, takutnya kita sama-sama punya mindset itu. Orang tua punya mindset itu, guru punya mindset itu juga yang sama begitu. Masuk dalam skema suap, walaupun nilainya kecil begitu. Nah,
Tinggal nanti bagaimana Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan untuk daerah-daerah yang dianggap cukup ya, itu memberikan batasan-batasan jelas, batasan-batasan yang jelas. Tidak boleh menerima hadiah apapun dari orang tua dalam bentuk apapun ketika misalnya kenaikan kelas atau apa raport atau apa namanya mengurus apa namanya bantuan-bantuan pemerintah untuk pendidikan atau dalam skema kelulusan begitu. Bahkan kadang-kadang kan bahkan untuk yang swasta ya kalau kita lihat ya ada perayaan kelulusan keluar kota berapa hari menginap gitu nanti karena di sana nanti wisudanya di luar kota di kota tertentu. Nah, ikut tidak ikut harus bayar. Ini kan sangat membebani Bu Meldi gitu. Jadi di tengah ketidakmampuan kita untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan kebutuhan pokok yang kita sebut sebagai garis kemiskinan, kita dibebani lagi dengan biaya-biaya yang apa namanya yang itu sudah di cover di dalam bantuan operasional sekolah, bantuan apa namanya operasional pendidikan, baik itu BOS ataupun BOP gitu. Jadi saya pikir ini konyol sekali gitu. Nah, tinggal bagaimana diselesaikan. Artinya, ya diperjelas, dipertegas untuk daerah-daerah tertentu yang sudah mapan, yang sudah tunjangan gurunya baik, tidak boleh menerima apapun. Gitu. Satu, untuk instrumen ASN-nya. Kemudian untuk kedua, untuk masyarakatnya, ya dibangun juga budayanya. Anda tidak boleh menyuap, gitu. Tidak boleh memberikan sesuatu. Anda jangan takut kalau Anda tidak memberikan sesuatu, kualitas layanannya menjadi buruk. Muridnya menjadi diancam, gitu ya. Atau tidak mendapatkan apa namanya standar yang sama atau bahkan tidak dinaikkan kelaskan atau malah atau apa dipersulit dalam proses belajar mengajar gitu. Nah, tinggal kemauan kita. Jadi saya melihat ini semacam pembiaran ya, Bung Meldi ya. Jadi Pak Menko apa ya, Pak Muhajir atau Pak Makarim atau pemerintah daerah yang lain misalnya, ya sudah dilihat aja itu sebagai bagian dari suka sama suka gitu ya. Padahal kalau kita tanya gitu ya, saya yakin yang menolak, yang ngedumel, yang protes itu banyak. Tapi karena takut kalau tidak bayar, tidak memberikan, ya tidak mendapatkan pelayanan yang sama, ya akhirnya semua diam begitu. Saya kira Bung Firdaus Negara harus memberikan pencerahan ya, semacam pelatihan bahwa ya 2 SKS, 3 SKS etika guru dan juga buat orang tua juga si sekolah ada juga etika orang tua sehingga ini menjadi sebuah nilai baru bagi mereka bahwa itu tidak baik gitu ya dan nanti di pelatihan tersebut akhirnya menjadi sebuah pemahaman baru bagi orang tua dan guru. Ini kita pada sebuah suasana baru, pada sebuah sistem baru, bahwa itu akan tidak kita lakukan lagi gitu, Bung Firdaus. Iya betul lah, jadi memang satu kebijakan yang jelas gitu, tidak abu-abu ya, bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua membangun penyadaran itu lewat mekanisme edukasi, lewat training, capacity building ya. Nah menurut saya sih untuk kota-kota yang apa namanya, APBD-nya besar atau notabene cukup berdaya begitu tidak tergantung dari dana transfer daerah dari pemerintah pusat ya kita bisa dorong itu gitu seperti kota-kota di Jawa di Pulau Jawa gitu ya Bung Meldi ya atau di Bali gitu atau di beberapa di Sumatera atau Sulawesi yang sudah maju ya kita ciptakan budaya baru kultur baru sehingga kita nanti ketika orang keluar dari sekolah dia bukan anak-anak yang punya memori gitu ya saya dulu naik kelas atau apa karena saya ikut les kemudian saya apa ya orang tua saya selalu memberikan hadiah ketika ada pertemuan apapun. Guru ulang tahun, hari ulang tahun korpri, guru jalan-jalan gitu ya, atau kenaikan kelas gitu. Dan memori itu menurut saya yang tidak akan menjadi modal dia. Gitu. Artinya itu membawa dia, oh iya ya, kita bisa melakukan itu aja nanti ketika saya bekerja atau ketika saya menemukan kesulitan begitu. Jadi integritasnya, budaya karakternya menjadi luntur gara-gara dia mendapatkan pengajaran atau praktek-praktek seperti itu. Jadi ya mau tidak mau ya komitmen kebijakan termasuk tadi edukasi atau semacam capacity building atau membangun budaya itu menjadi syarat agar karakter yang baru yang bersih yang berintegritas itu tercipta dan itu dimulai dari mana dari yang paling dasar di pendidikan di sekolah di tempat kita belajar. Iya, nih kita juga harus ngucapin nih pada sekolah ya udah mulai libur, selamat liburan dan guru biasanya kalau muridnya libur nggak gurunya ya? Nggak juga ya. Biasanya ada mekanisme penerimaan yang baru ya, yang masuk. Ya, tapi lebih ringan lah kerjanya. Selamat menikmati hari luangnya di hari-hari libur ini, begitu ya, Bung Firdaus ya? Betul. Ya, lebih dan kurang kita juga mengucapkan terima kasih kepada guru ya, sudah banyak perubahan. Tapi sekali lagi juga ada persoalan-persoalan mendasar yang lain yang kita harus perbaiki. Dan publik akan mendukung, kita orang tua akan mendukung secara bersama-sama memperbaiki nilai pendidikan kita. Gitu. Terima kasih Bung Firdaus.
Terima kasih banyak Bung Ledi, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.